Bab 46. Benar kan kalau kamu adalah adiknya Mas Andre yang punya apartemen ini? Tapi kok kamu baru kelihatan sih, ujarnya. Pria itu pun terus saja menyapaku, namun membuatku menjadi takut serta berhati-hati. Maaf, Mas, aku harus masuk ke dalam. Aku pamit karena merasa takut kepadanya. Kok buru-buru amat sih? Kamu takut ya sama aku atau takut sama Mas Andre? Ayo dong cantik, kenalin dulu namanya. Nama aku Arya, kepanjangan Arya Bagaskara. Pemuda tersebut terus-menerus bertanya, membuatku jengah juga pada akhirnya. Ia terus-terusan menanyakan namaku dan dia memberitahu namanya. Ia bernama Arya Bagaskara. Tapi aku tidak mau meladeninya. Aku malah ingin segera pergi dari hadapannya karena merasa risih. Maaf ya, Mas, aku masuk dulu. Permisi, Assalamualaikum, ucapku. Aku pamit dan tidak lupa mengucapkan salam. Aku merasa takut jika terus berada di sana dan harus meladeni ucapannya. Waalaikumsalam. Loh, kok malah masuk sih? Aku kan tadi bilang kalau aku mau kenal sama kamu. Ayolah cantik, kasih tahu aku siapa namamu biar aku nggak penasaran. Dia memaksa ingin berkenalan denganku. Maaf, permisi, pamitku. Aku pamit untuk yang kesekian kalinya. Setelah itu aku segera masuk ke dalam dan menutup pintu, bahkan menguncinya. Ih, kamu ini ya kok aku malah dicuekin. Awas ya kamu untung cantik, Arya bicara setengah berteriak kepadaku. Namun aku tidak mau menghiraukannya. Setelah masuk ke dalam ruangan apartemen, aku duduk di ruang keluarga sambil menyalakan televisi. Aku menonton televisi sambil menunggu pesanan datang. Aku memesan makanan karena cacing di perutku telah berdemo minta diisi. Sekitar 20 menit sejak aku menonton televisi, ada yang memencet bel. Aku pikir kurir yang mengantar makanan pesananku. Aku pun segera menghampiri pintu dan membukanya. Aku membuka pintu tanpa mengintip dulu siapa yang datang. Saat pintu terbuka tanpa disangka-sangka, ternyata pria yang tadi menggodaku di balkon yang datang. Pria yang bernama Arya Bagaskara. Aku pun hendak kembali menutup pintu. Namun saat akan ditutup, tangannya keburu meraih tanganku. Kemudian ia memberikan sekotak makanan, serta memberitahuku kalau itu adalah makanan yang tadi aku pesan. Mau kemana cantik? Tunggu dulu, kamu jangan takut. Aku datang ke sini hanya sekedar ingin memberikan ini. Itu adalah makan pesanan kamu. Tadi ada kurir yang datang dan bilang kalau ini adalah punyamu. Aku sengaja mengambil alih karena aku yang ingin memberikannya langsung padamu. Aku ingin berhadapan langsung denganmu serta langsung melihat wajah cantikmu. Pria itu menjelaskan maksudnya. Rupanya kurir yang akan memberikan pesanannya padaku dihadang oleh si Arya ini. Kemudian ia yang menggantikan abang kurir tersebut untuk memberikan pesan padaku. Oh ya sudah, terima kasih, tapi maaf, aku permisi mau kembali masuk karena aku takut jika nanti ada orang salah paham ini uang untuk pesananku. Assalamualaikum, ucapku. Aku pun berterima kasih kepada Arya dan segera pamit. Aku juga tidak lupa mengucapkan salam serta memberi uang untuk pesananku itu. Aku memesan makanan dengan memilih sistem COD. Makanya aku memberikan uang kepada Arya buat menggantikan uang yang telah ia berikan kepada kurir. Setelah itu aku segera menutup pintunya. Jujur aku takut jika ada yang melihat aku dan Arya dekat. Nanti orang yang melihat tersebut akan salah paham karena melihat Arya mendekatiku. Waalaikumsalam, sahutnya. Aku pun kembali berjalan ke ruang keluarga untuk menyimpan makanan pesananku ini di atas meja. Aku mencuci tangan terlebih dulu sebelum makan. Walaupun makannya menggunakan sendok, saat akan menyuap makanan ke mulut, suara handphoneku berbunyi. Dan ternyata ada panggilan video call masuk. Rupanya yang video call tersebut adalah dari nomor Mas Andre. Aku pun menggeser anak panahnya ke atas benda pipiku itu. Setelah tersambung, Mas Andre pun mengucapkan salam dan aku pun menjawabnya. Mas Andre kemudian memberitahuku maksud dan tujuannya video call. Assalamualaikum, ucap Mas Andre. Saat video call tersambung. Waalaikumsalam, kenapa Mas? Kok tumben Mas video call aku?
Aku bertanya maksud dan tujuan Mas Andre melakukan video call tersebut. Jadi begini Nisa, Mas mau ngasih tahu kamu kalau hari ini Mas pulangnya akan telat. Mas ada urusan yang sangat urgen dulu. Ya sudah, Mas cuma mau bilang itu saja kok. Assalamualaikum ucapnya sambil mematikan telepon. Mas Andre memberitahuku maksudnya video call. Tidak lupa Mas Andre juga mengucapkan salam. Sebelum video call ditutup, namun Mas Andre tidak menungguku untuk membalas ucapan salamnya. Waalaikumsalam. Kenapa ya kok Mas Andre aneh gitu? Terburu-buru amat meneleponku, lirihku. Aku merasa aneh dengan sikap yang ditunjukkan suamiku itu. Mas Andre kok tidak biasanya mematikan telepon sepihak. Tapi aku tidak mau ambil pusing dan aku pun segera menikmati makananku kembali. Baru juga suapan kelima ada suara bel berbunyi. Aku berpikir bahwa itu kerjaan pria penghuni apartemen sebelah, yaitu Arya. Namun suara bel yang terus-menerus berbunyi tanpa jeda membuatku risih dan sedikit terbawa emosi. Aku pun bangkit dari duduk dan berjalan ke arah pintu. Aku berniat akan membukakan pintu serta memakinya. Tidak akan kubiarkan orang yang ingin mengusik ketenangan hidupku. Tetapi kali ini aku mengintipnya terlebih dulu. Siapa orang yang datang? Aku tidak mau kejadian tadi terulang lagi. Aku kira tukang kurir makanan, ternyata Arya. Kini aku mengira Arya, tidak taunya orang lain. Aku hanya ingin memastikan siapa orang yang datang sekarang. Kalau itu benar kelakuan Arya, tidak akan dibiarkan dia terus-menerus mengganggu. Ternyata yang datang adalah suamiku sendiri. Aku pun segera membukakan pintu untuk Mas Andre supaya segera masuk. Kamu Mas kok udah pulang? Katanya Mas akan datang telat. Aku kira siapa yang menchat terus-menerus. Niat aku tadi mau aku amarahin kalau ini kerjaan orang iseng. Aku akan pukuli pakai sapu supaya kapok, ungkapku. Aku tidak mengira jika Mas yang datang karena Mas bilang mau ada urusan dulu. Tapi nyatanya Mas sekarang malah pulang. Emangnya nggak jadi ada urusannya? Tanyaku. Aku memberondong pertanyaan kepada Mas Andre. Aku ingin mendengar penjelasan dari mulut Mas Andre. Kenapa ia bisa berkata seperti itu? Apa mungkin jika dia sedang mempermainkanku? Aku orangnya kepo, makanya selalu ingin tahu apa yang sedang terjadi. Emangnya kamu kira tadi itu siapa yang datang? Emangnya di apartemen ini ada orang yang menjahili kamu? Siapa orangnya? Yang mana? Biar dia berurusan langsung dengan Mas. Mas Andre bukannya menjawab pertanyaanku, malah balik bertanya kepadaku.